Di pinggir desa kecil bernama Sungai Rawa, yang terletak di perbatasan antara kota dan pedalaman, hidup seorang lelaki tua bernama Kakek Malik. Usianya hampir 70 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya keriput, tapi sorot matanya masih teduh dan tajam seperti air danau yang tenang. Sehari-hari, Kakek Malik menghabiskan waktu dengan berkebun, mengajar mengaji anak-anak kampung secara sukarela, dan menjadi tempat curhat bagi siapa saja yang datang ke rumah kayunya yang sederhana. Ia tak punya keluarga, istrinya sudah meninggal sejak 20 tahun lalu, dan satu-satunya anaknya pergi merantau dan tak pernah kembali. Di desa Sungai Rawa, Kakek Malik dikenal sebagai orang yang tak pernah bicara kasar, tak pernah menolak tamu, dan selalu memaafkan bahkan mereka yang menyakitinya. Warga menghormatinya, meski beberapa anak muda mulai merasa risih dengan nasihat-nasihatnya yang dianggap kolot dan kuno. Namun desa itu sedang berubah. Jalan sudah diaspal, sinyal internet sudah masuk, dan anak-anak muda kini lebih banyak bermain TikTok ketimbang duduk di surau. Sekolah makin jarang terisi, dan suara adzan 5 waktu pun makin sayup, tersaingi oleh musik dari kafe pinggir sawah. Satu dari anak-anak muda yang sering diajak bicara oleh Kakek Malik adalah seorang gadis remaja bernama Sari, umur 17 tahun. Ia tinggal bersama bibinya, seorang janda pedagang warung kecil. Ayah dan ibunya sudah tiada karena kecelakaan ketika Sari masih kecil. Gadis itu cantik, pendiam, dan terlihat selalu menahan sesuatu di matanya, entah luka, ketakutan, atau rahasia. Suatu sore yang mendung, Kakek Malik duduk di beranda rumah, membaca lembaran mushaf yang sudah lusuh. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara anak-anak yang tertawa di kejauhan. Sari lewat di depan rumahnya, seperti biasa mengangguk sopan. Tapi kali ini matanya sembab. "Kamu tak apa, Sari?" tanya Kakek Malik dari kejauhan. Sari terdiam sesaat, lalu menggeleng pelan, buru-buru berjalan lagi. Kakek Malik hanya menatap kepergiannya dalam diam. Hatinya terasa aneh, seperti angin tenang yang menyembunyikan badai di baliknya. Hari itu berlalu seperti biasa, tapi langit tetap kelabu, dan dalam sepi malam yang merayap, nasib mulai menulis kisah kelamnya. Sebuah fitnah sedang lahir dalam gelap, dan targetnya adalah lelaki tua yang selama ini hidup untuk kebaikan. Sudah beberapa hari berlalu sejak sore itu. Sejak Kakek Malik melihat mata Sari yang sembab, langit di atas desa Sungai Rawa seolah tak kunjung cerah. Hujan tak turun, tapi awan kelabu bergelayut terus. Seolah-olah alam pun tahu ada sesuatu yang tak beres akan segera terjadi. Di warung milik Bibi Sari, suasana berubah. Biasanya ramai dengan obrolan ringan, kini orang-orang mulai berbisik-bisik saat melihat ke arah gadis itu. Sari semakin pendiam, sering melamun, bahkan beberapa kali terlihat menangis diam-diam di belakang warung. Yang tak banyak tahu, diam-diam ada seseorang yang mengamati dan mengatur semuanya. Seorang lelaki muda, berpakaian rapi, yang kerap datang ke rumah Bibi Sari dengan alasan bisnis atau membantu. Namanya Fikri, anak dari salah satu tokoh berpengaruh di desa. Ia dikenal pandai bicara, ramah, dan punya banyak koneksi. Tapi di balik senyumnya, tersimpan niat gelap yang sangat busuk. Fikri telah menjalin hubungan gelap dengan Sari selama berbulan-bulan. Awalnya hanya rayuan manis, hadiah-hadiah kecil, dan janji-janji kosong. Tapi akhirnya berujung pada sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Dan kini, Sari mengandung. Ketika Fikri mengetahui kabar itu, bukan tanggung jawab yang ia berikan, melainkan ancaman. Ia menyuruh Sari untuk diam, atau akan mencemarkan nama baiknya dan menyebarkan rahasia itu. Tapi Sari bukan lagi gadis bodoh yang mudah diperdaya. Dalam tangis, ia berkata, "Kalau aku harus dihukum karena ini, biarlah, tapi aku tak akan melindungi laki-laki pengecut." Fikri panik. Jika rahasia ini terbongkar, ayahnya yang punya pengaruh besar di desa akan hancur reputasinya. Maka ia membuat rencana yang keji, memaksa Sari untuk menyebut nama orang lain sebagai pelaku. Dan ia tahu siapa yang paling mudah dijadikan kambing hitam, orang yang tak berkuasa, tak punya siapa-siapa, dan cukup tua untuk tak bisa melawan. Kakek Malik. Sari sempat menolak,
menangis sejadi-jadinya. Tapi tekanan dari bibinya yang juga ikut diancam membuatnya goyah. Fikri memainkan skenario licin. Ia menyebarkan kabar pelan-pelan, memancing reaksi warga, dan menyebar gosip melalui akun Facebook palsu miliknya. Dan seperti yang ia harapkan, dalam hitungan hari, nama kakek Malik menjadi bahan pergunjingan. Iya, soalnya Sari sering ke rumahnya, kan? Dia emang kelihatan alim, tapi siapa yang tahu dalamnya hati orang? Kalau bukan dia, siapa lagi? Kakek Malik sendiri belum tahu apa-apa. Ia tetap beraktivitas seperti biasa, meskipun mulai merasakan tatapan aneh dari orang-orang yang dulu menyapanya hangat. Malam itu, seorang pemuda bernama Rahmat, mantan murid mengaji kakek Malik yang baru pulang dari kota, mendengar kabar mengerikan itu di kafe pinggir jalan. Kakek Malik hamilin anak orang. Bro, gila gak tuh? Besok mau dibawa ke balai desa, katanya. Rahmat terdiam. Matanya membulat. Mulutnya mengering. Hatinya menolak percaya. Tidak mungkin, bisiknya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahmat merasa takut. Bukan karena fitnah itu, tapi karena ia tahu, ketika kebenaran diputarbalikan, orang baik bisa dihancurkan hanya dengan satu kebohongan. Dan di tengah gelap yang semakin pekat, bisikan dosa mulai bergaung seperti azan kebinasaan. Pagi itu, suara adzan subuh menggema seperti biasa di desa Sungai Rawa, tapi suasananya terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Matahari belum benar-benar muncul, tapi warga sudah ramai berkumpul di balai desa. Di tengah kerumunan, Sari duduk dengan mata tertunduk dan tubuh gemetar. Di sebelahnya, bibi yang membesarkannya duduk diam tanpa suara, wajahnya penuh kecemasan. Di depannya berdiri Pak Lurah, seorang pria parubaya yang dikenal tegas tapi sering goyah di bawah tekanan tokoh-tokoh berpengaruh desa. Katakan dengan jelas, Sari, siapa yang bertanggung jawab atas kandunganmu ini? Suara Pak Lurah terdengar berat. Sari diam, matanya memerah, tenggorokannya tercekat. Ia menoleh sebentar ke arah seseorang di sudut ruangan. Fikri. Lelaki itu hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Ancaman dalam tatapannya membuat jantung Sari makin memburu. Setelah beberapa detik yang seperti seabad, akhirnya Sari berkata pelan, "Kakek Malik." Ruangan seketika menjadi sunyi, lalu meledak. Ya Allah! Beneran kakek Malik? Astagfirullah, padahal orang alim begitu. Pantas aja dia suka ngajak anak muda ke rumahnya. Desas-desus yang sebelumnya hanya gosip liar kini berubah menjadi fakta umum. Nama kakek Malik resmi terseret, dan dalam waktu singkat, seluruh desa sudah tahu. Warga mulai berdatangan ke rumah kakek itu. Ada yang hanya melihat, ada yang mengumpat, dan ada pula yang melempar batu kecil ke pekarangan rumahnya. Kakek Malik yang baru saja selesai sholat duha terkejut saat mendengar keributan di luar. Ia keluar, lalu mendapati wajah-wajah yang dulu ramah kini memandang dengan jijik dan benci. "Kakek, tolong ikut ke balai desa," kata salah satu pemuda yang biasanya memanggilnya guru. Kakek Malik hanya mengangguk. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya berkecamuk. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi firasatnya buruk. Sementara itu, Rahmat, yang kemarin malam mendengar gosip tersebut, bergegas menuju balai desa. Ia menolak mempercayai tuduhan keji itu. Ia tahu betul siapa kakek Malik. Ia yang mengajarinya huruf alif batea, yang menasihatinya saat ia hendak kabur dari rumah, yang bahkan membantu membayar uang sekolahnya waktu dulu. Sesampainya di balai desa, ia mendapati suasana tegang. Kakek Malik duduk tenang di depan Pak Lurah. Beberapa tokoh masyarakat hadir, termasuk ayah Fikri, yang ikut menjadi penekan utama agar proses pengadilan adat segera dilakukan. "Maaf, kakek Malik," kata Pak Lurah dengan raut wajah sulit. "Kami harus mendengar dari pihakmu juga. Apa benar kau melakukan ini pada Sari?" Kakek Malik menatap semua yang hadir. Sorot matanya tajam, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Kemudian ia berkata, pelan namun tegas, "Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi,
Aku tidak pernah menyentuh anak itu. Bahkan aku tidak pernah berpikir buruk padanya. Fitnah ini terlalu keji. Namun tak semua peduli dengan kebenaran. Beberapa sudah menghakimi. Orang tua sering kelihatan suci, padahal bisa juga iblis berwujud alim. Celetuk seorang pemuda dengan jijik. Dan Rahmat, yang berdiri di luar, mengepalkan tangannya. Ia tahu, kalau ia tidak bergerak, kebenaran akan terkubur oleh kebencian yang dibungkus moral palsu. Hari itu, desa Sungai Rawa seperti bukan desa yang sama. Warga mendadak terbelah menjadi dua kubu, yang percaya pada kebenaran hati kakek Malik, dan yang lebih memilih percaya pada gosip yang terdengar masuk akal. Ayah Fikri, yang juga anggota Dewan Kehormatan Desa, berdiri di depan warga dan mengusulkan agar hukuman adat segera dilaksanakan. Kalau ini dibiarkan, bisa jadi presiden buruk. Kita tidak bisa membiarkan lelaki tua menyalahgunakan kepercayaan warga terhadap agama untuk berbuat mesum. Sorak-sorai pun terdengar. Tak sedikit yang mendukung. Beberapa bahkan menyebutkan jenis hukuman, dicambuk di depan umum, sebagai bentuk penebusan dosa. Kakek Malik hanya tertunduk. Bukan karena takut, tapi karena hatinya perih melihat bagaimana orang-orang yang dulu ia tolong, kini berbalik menikam tanpa ragu. Sementara itu, Rahmat tidak tinggal diam. Ia menemui Pak Lurah secara pribadi. "Pak, saya mohon, jangan langsung percaya pada tuduhan ini. Saya yakin ada yang disembunyikan." Pak Lurah terlihat resah. Ia memang tidak sepenuhnya percaya pada tuduhan itu. Tapi tekanan dari tokoh desa dan desakan warga membuatnya sulit bersikap adil. "Rahmat, saya butuh bukti. Kalau memang ini fitnah, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, saya tidak bisa menahan warga lebih lama." Malamnya, Rahmat diam-diam menyelidiki. Ia mengingat kembali satu hal. Sari tidak mungkin membuat tuduhan ini sendiri. Ia tahu Sari adalah gadis polos dan terlalu jujur untuk merangkai kebohongan seberani itu. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Fikri. Beberapa warga bercerita, Fikri sering terlihat gelisah. Bahkan sempat memaksa seorang pemuda yang bekerja di warung milik Bibi Sari agar menghapus rekaman CCTV di belakang warung. Rahmat pun bergerak. Dengan bantuan temannya yang pernah bekerja di toko elektronik, mereka menyusup ke warung itu malam-malam dan berhasil mengambil salinan rekaman CCTV yang belum dihapus dari sistem cadangan lama. Hanya satu kamera yang aktif, dan sudutnya tidak sempurna. Tapi cukup untuk melihat bayangan dua orang yang berpelukan diam-diam di belakang warung sekitar 2 bulan lalu. Itu bukan kakek Malik. Itu Fikri dan Sari. Keesokan harinya, Rahmat menemui Sari secara langsung. Ia tak marah, tak menghakimi. Hanya duduk di teras rumah Bibi Sari dengan suara lembut. "Sari, aku tahu kamu takut. Tapi kamu juga tahu siapa orang yang benar-benar bersalah. Kalau kamu biarkan kakek itu dihukum, kamu juga sedang membunuh orang yang tak bersalah, pelan-pelan di depan semua orang." Air mata Sari langsung mengalir. Tubuhnya gemetar. Tapi belum sempat ia berkata apapun, terdengar suara langkah tergesa. "Fikri datang. Kamu pikir kamu bisa jadi pahlawan ya, Mat?" Katanya sinis sambil menatap Sari. "Satu kata dari aku dan hidup kamu bisa habis juga." Sari memandang Fikri, lalu Rahmat, lalu menunduk. Dan dalam hatinya, perang mulai berkecamuk hebat. Diam dalam tekanan, atau bicara demi kebenaran? Di luar sana, warga sudah sepakat. Hukuman akan dilaksanakan lusa pagi di lapangan desa. 2 hari menjelang hukuman cambuk, suasana di desa Sungai Rawa makin panas. Spanduk besar bertuliskan, "Adat tidak boleh dikhianati," dipasang di depan balai desa. Warga dari desa tetangga pun berdatangan. Penasaran ingin menyaksikan eksekusi yang sudah menyebar luas di media sosial lokal. Kakek Malik tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Bangun sebelum subuh, sholat, dan membaca Al-Quran. Wajahnya tenang, bahkan sesekali tersenyum meski orang-orang mencibir. Tapi di balik ketenangan itu, hatinya hancur. Dia mulai mempertanyakan apakah masih pantas hidup di dunia yang tega menuduh tanpa bukti. Sementara itu, Rahmat sibuk menyusun langkah berikutnya. Ia punya salinan rekaman CCTV, tapi rekaman itu buram, tanpa suara,
dan hanya menunjukkan sosok dua orang yang tidak terlalu jelas. Ia tahu itu Fikri dan Sari, tapi tanpa pengakuan langsung, itu hanya akan dianggap fitnah balik. Rahmat menemui Pak Lurah kembali. "Pak, saya punya rekaman. Tapi tolong, beri saya waktu 1 hari saja. Saya yakin Sari bisa bicara jujur." Pak Lurah memandang Rahmat dalam-dalam. Ada keraguan, tapi juga harapan kecil. "Baik, tapi besok malam adalah batasnya. Kalau tidak ada kejelasan, pagi lusa kakek Malik akan dihukum." Hari itu juga, Rahmat kembali menemui Sari. Gadis itu duduk di belakang rumah, sendirian. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia seperti bayang-bayang dirinya sendiri. "Sari, aku tahu kamu menanggung semuanya sendiri," kata Rahmat perlahan. "Tapi kamu gak sendiri. Kakek Malik dihina karena sesuatu yang bukan dia lakukan. Dan kamu tahu itu." Sari menangis. Tangisnya dalam, seperti meledak dari hati yang sudah tak kuat menahan. "Aku gak punya pilihan, Mat. Fikri ancam aku. Dia bilang kalau aku gak ikut ngomong gitu, dia bakal sebarin video, dia bakal bilang aku cewek murahan." Rahmat menahan napas. Akhirnya, kebenaran itu muncul dari mulut Sari sendiri. "Semua ini bohong, Mat. Kakek Malik gak pernah ngapa-ngapain aku." Rahmat langsung mengeluarkan ponsel dan merekam pengakuan itu. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, suara pintu kayu dibanting keras. Fikri berdiri di sana. Wajahnya merah padam, penuh amarah. Di tangannya, sebilah parang kecil. "Dasar bocah sok suci. Kamu pikir kamu bisa selamatin dia dari aku?" Rahmat berdiri melindungi Sari. Suasana menegang. Tapi sebelum Fikri melangkah lebih dekat, suara bentakan keras terdengar dari belakang. "Berhenti kamu, Fikri!" Pak RT dan 2 pemuda desa masuk ke halaman, membawa tongkat dan kamera. Rupanya, Rahmat sebelumnya sudah mengirimkan lokasi dan sinyal darurat ke teman-temannya. Fikri panik. Ia mencoba kabur, tapi langsung ditangkap. Parangnya terjatuh. Sari menjerit. Dan malam itu, segalanya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Fikri diamankan di rumah Pak RT, dijaga warga. Rahmat menyerahkan rekaman CCTV dan rekaman pengakuan Sari ke Pak Lurah. Namun meski pelaku mulai tertangkap, masalah belum selesai. "Kalau memang fitnah, kenapa baru sekarang dibuka?" tanya salah satu warga dengan curiga. "Kok bisa seorang gadis tega menuduh kakek sepuh begitu?" Kini, Sari pun harus menghadapi amarah warga, sementara kebenaran yang muncul justru menimbulkan luka baru bagi semua yang terlibat. Subuh itu, desa belum sepenuhnya tenang meski malam sebelumnya Fikri berhasil diamankan. Namun yang muncul bukan rasa lega, melainkan gejolak baru. Nama baik desa telah tercoreng, dan warga menuntut penjelasan serta keadilan. Pak Lurah akhirnya mengumumkan bahwa eksekusi terhadap kakek Malik ditunda, sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Tapi keraguan masih menggantung di udara. Ada yang mulai menyalahkan Sari, ada yang menganggap ini konspirasi, dan tak sedikit pula yang bertanya-tanya, kenapa Sari diam selama ini? Bukankah ini menandakan bahwa dia ikut bersalah? Sari tak bisa keluar rumah. Ia dikurung oleh keluarganya sendiri. Bibi yang merawatnya sejak kecil merasa malu, menyesal, dan kecewa. "Kau tega mempermalukan keluarga kita, Sari. Kalau bukan karena Fikri, kenapa kamu tuduh kakek Malik? Apa kamu benar-benar korban atau cuma cari perhatian?" Ucapan itu menghantam Sari lebih keras daripada tamparan apapun. Ia hanya bisa menunduk. Sementara itu, kabar mengenai rekaman pengakuan mulai tersebar, tapi hanya menjadi bahan gosip yang diputar-balikan. Di sisi lain, kakek Malik kini harus menghadapi luka yang tidak terlihat. Bukan cambuk di punggung, tapi cambuk di hati. Ia tak lagi pergi ke masjid, tak lagi mengisi pengajian anak-anak. Rumahnya sepi, dijauhi, seperti rumah penderita penyakit menular. Suatu sore, Rahmat berkunjung. "Kek, mereka sudah mulai tahu kebenarannya." Sari sudah mengaku. Kakek Malik hanya menatap Rahmat pelan. Tapi luka sudah terlanjur ada.
Mat. Nama baik itu seperti kaca. Sekali pecah, susah kembali utuh. Ia tersenyum tipis. Tapi jelas itu bukan senyum bahagia. Rahmat merasa marah. Dunia ini terlalu kejam bagi orang-orang baik yang tak bersalah. Malam harinya, terjadi pertemuan darurat di balai desa. Warga berkumpul. Fikri didatangkan dengan tangan terikat. Ia tertunduk, sesekali menatap tajam ke arah Rahmat dan Sari yang duduk tak jauh dari depan. Pak Lurah berdiri dan membacakan kronologi berdasarkan pengakuan dan bukti rekaman. Ketegangan terasa kental. Apalagi ketika Pak Lurah menunjukkan cuplikan pengakuan Sari di hadapan umum, di mana ia menyebutkan nama Fikri sebagai orang yang mengancam, memaksa, dan menyusun skenario fitnah terhadap kakek Malik. Fikri akhirnya berdiri, dan dengan suara bergetar tapi arogan, berkata, "Iya, aku yang buat semua ini. Tapi salah siapa? Kakek itu sok suci. Orang-orang percaya semua sama dia. Aku cuma pengen dia jatuh. Aku pengen semua lihat bahwa bahkan orang yang kalian anggap paling mulia pun bisa dihancurkan." Warga terdiam. Beberapa terlihat syok. Ada yang mulai menangis. Dan malam itu, satu kebenaran pahit terbuka. Kadang, kejahatan lahir bukan dari kebutuhan, tapi dari iri dan dengki. Setelah itu, Fikri ditahan oleh keamanan desa untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Tapi luka yang ditinggalkannya belum sembuh. Sari kini dibenci, kakek Malik dikasihani, dan Rahmat dihormati. Tapi juga dijauhi oleh sebagian orang karena dianggap membongkar aib desa sendiri. Keadilan mulai terlihat, namun kerusakan di hati banyak orang masih membara. Pagi itu, matahari bersinar redup di atas desa Sungai Rawa, seolah ikut merasakan beratnya hari yang akan dijalani. Meski eksekusi terhadap kakek Malik sudah resmi dibatalkan, balai desa tetap dipenuhi warga. Mereka berkumpul bukan untuk melihat cambuk mendarat, melainkan untuk melihat kebenaran dipertaruhkan di depan mata. Meja panjang dipasang di depan balai. Pak Lurah duduk di tengah, didampingi oleh tokoh adat, ketua RT, dan 2 orang perwakilan tokoh masyarakat. Di depan mereka, kakek Malik, Sari, dan Fikri, yang kini sudah diikat kedua tangannya dan dikawal ketat oleh petugas keamanan lokal. Warga berdiri berdesakan, menatap dalam diam. Pak Lurah membuka suara. Hari ini bukan tentang siapa menang, siapa kalah. Ini tentang harga diri desa kita. Tentang bagaimana satu kebohongan bisa hampir menghancurkan orang yang selama ini menjadi teladan. Ia menatap ke arah kakek Malik, yang duduk tenang, berjubah putih lusuh, matanya teduh. Kami telah mendengar pengakuan dari Sari, juga dari Fikri. Bukti rekaman sudah diperiksa, dan telah diserahkan ke kepolisian. Tapi hari ini, kami ingin masyarakat mendengar langsung, agar tak ada lagi fitnah yang bersisa. Sari berdiri, tangisnya sudah mengering, tapi suara hatinya terdengar jelas. Aku bohong, aku takut. Fikri ancam aku, tapi aku salah. Aku menyesal. Kakek Malik tidak pernah menyentuh aku. Aku bahkan malu berdiri di sini. Beberapa warga menunduk, sebagian menatap kosong. Ada yang merasa bersalah, ada pula yang masih menahan ragu. Fikri dipaksa berdiri. Ia meludah ke tanah, tapi akhirnya bicara. Dia itu sok suci. Semua orang di desa ini terlalu percaya sama dia. Aku cuma pengen semua tahu. Bahkan orang tua bisa jatuh kalau didorong cukup keras. Pak RT yang duduk di sebelah Pak Lurah langsung menegur keras. Dan karena dorongan dengkimu, seorang lelaki tua yang hidup dari doa dan ajaran harus tidur dalam hina. Anak-anak tak lagi mau mengaji dengannya. Kamu menghancurkan bukan cuma satu nama, tapi satu generasi. Kakek Malik berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar, tapi suara hatinya kuat. Aku sudah memaafkan Sari, dan aku juga memaafkan Fikri. Suara warga berdesis. Beberapa berseru pelan. Kok bisa? Kenapa, kek? Dia hampir buat kau mati. Kakek Malik tersenyum. Karena jika aku tak memaafkan, maka aku sama saja mengikatkan diriku pada kebencian. Dan aku tak ingin mati membawa dendam. Lalu ia menunduk ke arah Sari,
yang kini menangis tanpa suara. Anak muda itu mudah goyah, tapi Allah tidak tidur. Dan aku percaya, siapa yang menanam kejujuran akan menuai ketenangan. Sedangkan siapa yang menanam dusta akan menuai malu. Sore itu, suasana balai desa hening. Warga yang dulu menyaksikan fitnah dengan sorak, kini pulang dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang melempar batu, tidak ada yang mencaci, tapi juga belum ada yang berani meminta maaf pada kakek Malik secara langsung. Namun benih kebenaran sudah ditanamkan. Dan hari itu, bukan cambuk yang bicara, melainkan nurani. Malam itu langit seperti menahan hujan, tapi tak menurunkannya. Desa Sungai Rawa terasa lebih sunyi dari biasanya. Semua orang masih mencerna kejadian di balai desa. Kebenaran telah terungkap. Namun justru itulah yang paling menyakitkan bagi banyak pihak. Di rumah Fikri, ibunya terduduk mematung di ambang pintu. Ayahnya hanya diam, menunduk dalam kecewa yang tak sanggup diucap. "Apa salah kami dalam mendidikmu, Fik?" Gumam ibunya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Fikri hanya menatap mereka dari balik jeruji pengamanan desa. Mata yang dulu penuh amarah kini justru kosong. Tak ada lagi pembelaan. Tak ada lagi kebanggaan. Semua telah hancur karena satu hal, iri hati. Sementara itu di rumah Sari, Bibi Sari memintanya mengemasi barang-barangnya. "Aku tak sanggup menatap wajahmu tiap hari. Pergilah ke rumah saudaramu di kota. Jangan dulu kembali sampai semuanya reda." Sari tak melawan. Ia hanya mengangguk perlahan, lalu memeluk bibinya dalam diam. Ia tahu, ini harga dari kebohongannya. Walau ia juga korban, luka yang ditinggalkannya pada kakek Malik, keluarganya, dan desa ini terlalu dalam. Dan di rumah kecil kakek Malik, ia duduk di beranda, ditemani Rahmat yang kini setiap hari datang membawakan makanan. Meski telah dimaafkan, desa belum sepenuhnya menyambut kakek Malik seperti dulu. Anak-anak belum kembali mengaji. Orang-orang belum berani mengajak bicara. "Terkadang, nak," ucap kakek Malik pelan, "kebenaran itu seperti cahaya fajar, datang membawa harapan, tapi juga menyakitkan mata mereka yang terlalu lama terbiasa dalam gelap." Rahmat diam. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi di hatinya, ia tahu, tidak semua luka bisa sembuh dalam waktu singkat. Di masjid, hanya ada 3 saf saat salat Jumat. Beberapa orang yang dulu paling keras mengutuk kakek Malik ini justru paling malu untuk datang. Mereka menunduk, menyisihkan diri. Tapi kakek Malik tak pernah menyebut nama mereka. Tak ada dendam. Ia bahkan ikut membersihkan halaman masjid dan mengajari 1-2 anak kecil yang mulai kembali berani datang. Malam itu, saat adzan Isya berkumandang, seekor burung hantu hinggap di atap rumah kakek Malik. Rahmat yang melihatnya berkata, "Burung malam datang. Kek, apa itu pertanda buruk?" Kakek Malik tersenyum. "Tidak, Mat. Burung malam hanya membawa pesan, bahwa meski malam tampak gelap, ia akan tetap berlalu, karena fajar pasti datang." Sudah hampir 1 bulan berlalu sejak kejadian di balai desa. Waktu telah berjalan pelan, membawa luka-luka itu menuju sembuh, meski belum utuh. Di langit desa Sungai Rawa, burung-burung mulai terdengar kembali. Anak-anak kembali bermain di tepi sungai. Dan pelan-pelan, nama kakek Malik mulai disebut dengan rasa hormat yang dulu sempat hilang. Di langgar tepi sawah, langgar kecil tempat kakek Malik dulu mengajar mengaji sudah dibersihkan. Atapnya diperbaiki oleh para pemuda. Catnya dipulas ulang oleh ibu-ibu pengajian. Tapi bukan mereka yang menggerakkan perubahan itu, melainkan keheningan rasa bersalah yang tumbuh dari hati. Satu malam, Pak RT datang membawa 2 anak laki-lakinya. "Kek, anak-anak saya rindu ngaji. Kalau kakek bersedia." Kakek Malik tersenyum, lalu membuka pintu langgar tanpa berkata banyak. Dan malam itu, suara ayat suci kembali terdengar, meski pelan, mengalun lembut menyusup ke tiap rumah warga. Nasib Sari dan Fikri. Sari kini tinggal bersama kerabatnya di kota, dan mulai mengikuti konseling psikologis. Ia beberapa kali menulis surat untuk kakek Malik, memohon maaf,
tapi tidak pernah meminta untuk diizinkan kembali. Satu surat dibacakan oleh Rahmat. "Kek, saya tak pantas kembali. Tapi jika suatu saat Allah mengizinkan, saya ingin menebus semuanya. Saya akan hidup dengan mengingat bahwa saya pernah menghancurkan hidup seseorang yang seharusnya saya hormati." Fikri, sementara itu, telah dibawa ke kota dan ditahan oleh pihak berwajib. Warga desa tak banyak membicarakannya lagi. Hanya keluarganya yang sesekali datang menemui kakek Malik, meminta maaf dengan wajah basah dan suara bergetar. "Kami malu, Kek, tapi kami tidak ingin hidup dalam dosa tanpa mengaku salah." Kakek Malik, seperti biasa, hanya mengangguk dan mempersilakan mereka minum teh. Malam penebusan. Malam Nisfu Syaban tiba. Di desa itu, tradisi lama kembali dihidupkan. Doa bersama dilanggar, tahlilan, dan pembacaan Yasin. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi fitnah itu, seluruh warga datang. Bahkan yang dulu paling keras menuduh, kini duduk di saf depan. Ketika kakek Malik duduk di depan untuk memimpin doa, semua menunduk, bukan dalam hormat, tapi dalam permohonan maaf diam-diam. Di tengah doa, suara isak terdengar. Beberapa lelaki tua menangis. Seorang ibu memeluk anaknya lebih erat. Dan di sana, Rahmat menatap kakek Malik dengan mata yang berbinar. "Kek, fajar itu sudah datang, ya?" Kakek Malik tersenyum, lalu menutup Al-Quran perlahan. "Belum, Nak, tapi langitnya mulai terang." Hari itu, desa Sungai Rawa terasa lebih terang dari biasanya. Udara pagi yang segar membawa harapan baru untuk setiap jiwa yang ada. Matahari belum sepenuhnya muncul di balik pegunungan, namun sinarnya sudah cukup untuk menyinari hati-hati yang mulai membuka diri. Kakek Malik duduk di beranda rumahnya, seperti biasa, memandang langit yang mulai cerah. Rahmat duduk di sampingnya, sambil memegang secangkir teh panas. "Kek, apakah ini fajar yang kakek maksudkan?" tanya Rahmat penuh harap. Kakek Malik menoleh dan tersenyum. Suaranya penuh ketenangan. "Ya, Nak, fajar itu bukan hanya tentang matahari yang terbit di langit. Fajar itu adalah ketika hati-hati yang terluka mulai sembuh. Ketika kebencian digantikan dengan kasih. Ketika kebenaran, meski pahit, akhirnya diterima oleh semua orang." Kembalinya kehidupan. Sejak kejadian beberapa minggu lalu, kehidupan di desa mulai berubah. Warga yang dulu menutup diri kini membuka hati mereka. Mereka yang pernah meragukan kakek Malik mulai mengajarkan anak-anak mereka tentang kejujuran dan kesabaran. Anak-anak yang dulu takut datang ke langgar kini kembali belajar mengaji, berbaris dengan riang, dan mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut kakek Malik. Sari dan Fikri. Sari, setelah menerima banyak pelajaran hidup di kota, akhirnya kembali ke desa. Kali ini, ia datang bukan sebagai orang yang terpojok, melainkan sebagai wanita yang ingin memperbaiki segalanya. Warga yang dulu menatapnya dengan rasa malu kini menyambutnya dengan kehangatan. Fikri, meski masih menjalani proses hukum, mulai menyadari kesalahannya. Ia menulis surat kepada kakek Malik, mengakui kebohongan yang telah dilakukan dan meminta maaf. Kakek Malik membalas surat itu dengan kalimat yang sederhana, namun penuh makna. Ketika seseorang meminta maaf dengan tulus, Allah telah memberi maaf terlebih dahulu. Sebuah doa yang tulus. Malam itu, di masjid desa, doa bersama diadakan untuk pertama kalinya tanpa ada beban atau keraguan. Kakek Malik berdiri di depan, memimpin doa dengan suara yang penuh hikmah. "Ya Allah, kami bersyukur atas segala ujian yang Engkau berikan. Engkau yang Maha Mengetahui, yang Maha Adil, yang tidak pernah tidur. Hanya dengan izin MU, kebenaran dapat terungkap dan hati kami dapat kembali damai." Di akhir doa, semua yang hadir mengangkat tangan, berdoa untuk kedamaian, dan untuk kekuatan agar mereka tidak terjerumus lagi dalam kesalahan yang sama. Mereka memohon agar fajar selalu datang, meski malam yang panjang datang silih berganti.